Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan, di pagi hari ini kembali Engkau kumpulkan kami, kembali Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, pakai setiap kami, bersabdalah di tengah-tengah kami, hamba-Mu terbatas Tuhan, tetapi Engkau yang sungguh luar biasa yang akan menjamah setiap kami. Roh Kudus, pagi hari ini biarlah Engkau berbicara untuk setiap kami. Oh, setiap firman yang ditaburkan, biarlah berbuah-buah dalam hidup kami. Bukan hanya berbuah saja Tuhan, tetapi bertumbuh dan menjadi Tuhan, oh buahnya lebat dan tetap, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu Tati, Mike yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing di tempat ini. Wow, luar biasa. Ini adalah wadah yang saya percaya yang dipakai Tuhan luar biasa, sehingga di masa pandemik ini kita tidak berdiam diri, tetapi justru di masa pandemik ini kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Justru melalui wadah seperti inilah makanya kita banyak belajar, ya. Dan kita bukan sekedar mengetahui atau tahu tentang Tuhan Yesus, tetapi justru melalui wadah ini kita akan semakin mengenal Tuhan, kita akan semakin dekat, dan kita bukan hanya pendengar, tapi kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Pada saat Bu Tati kontak saya beberapa bulan yang lalu, awal-awal ya, wah sudah lama kayaknya ya, waktu kontak saya, yuk Far, kamu sharing dong di sini, gitu kan, di Women Talk, gitu ya. Terus saya tanya, aduh temanya apa ya, dalam hati saya doa-doa terus, gitu kan. Nah, satu hal yang Tuhan ingatkan kepada saya, maka saya ingin share kepada kita, yaitu jangan menunda. Mungkin kita seringkali sudah mendengar, atau mungkin seringkali sudah ada yang mengingatkan kita tentang hal ini, tetapi saya tidak tahu ada satu hal yang begitu kuat yang terus saya diingatkan tentang hal ini, bahwa di masa-masa seperti ini jangan kita menunda-nunda lagi, ya, karena banyak hal yang sering kali kita tunda di dalam hidup kita, ya. Satu ayat kita lihat dulu di Pengkhotbah 3 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi di sini kita diingatkan pagi hari ini firman Tuhan, bahwa segala sesuatu tidak terbatas. Segala sesuatu itu apa? Ya semuanya itu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi musuh terbesar kita untuk mengalami pertumbuhan dan percepatan adalah penundaan. Sebenarnya banyak di antara kita bisa mengalami pertumbuhan dan percepatan di dalam hidup kita, di dalam segala aspek di dalam hidup kita, tetapi penundaan itulah yang seringkali menjadi musuh terbesar di dalam hidup kita. Ya, seringkali kita mau menunda banyak hal yang seharusnya bisa kita selesaikan. Kita mulai lebih suka mengerjakan hal-hal yang kurang penting, ya, di atas hal-hal yang sebenarnya yang lebih penting lagi, ya. Sering kita rasakan kegiatan begitu banyak, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, sepertinya kegiatan begitu padat, termasuk saya loh, ya. Seringkali saya merasa, aduh, benar loh, selama masa pandemi ini, aku justru merasa hari itu cepat sekali lewatnya. Rasanya gue bangun pagi, baru bangun, totalnya udah malam lagi kan. Begitu banyak pekerjaan, ya begitu banyak hal. Ya, padahal kalau dipikir-pikir, justru di masa pandemi ini kami lebih banyak di rumah. Saya selama setahun ini tidak terlalu banyak ke kantor, tapi lebih banyak menggunakan waktu meeting melalui Zoom, pertemuan-pertemuan yang lain melalui Zoom dan lain sebagainya. Walaupun kami offline tidak bertemu langsung, tetapi kok sepertinya banyak sekali gitu, ya. Jadi sebenarnya setelah saya pikir-pikir, saya renungkan, ya, sebenarnya bukan karena banyak pekerjaan, tetapi justru karena banyak penundaan yang kita lakukan. Akibatnya pekerjaan yang tadinya kecil menjadi sepertinya besar, ya kan? Pekerjaan yang tadinya sedikit sepertinya banyak. Nah, tetapi hari ini firman Tuhan ingatkan, untuk segala sesuatu ada masanya loh. Ya.
Terus pada saat saya menyampaikan firman ini, saya melihat ada dokumen di depan saya, ya. Ternyata ada satu dokumen yang seharusnya saya melihat beberapa saat sebelumnya, tetapi ternyata masih ada di tempat saya. Ya kan? Berarti ada penundaan. Jadi kalau dari satu dokumen saya tidak lihat, nanti besok ada satu dokumen, saya tidak lihat lagi, satu dokumen hanya menumpuk dari dokumen lain menjadi dokumen lain, sehingga akan semakin banyak tumpukan. Jadi akhirnya bukannya bisa selesai, yang tadinya sedikit, tetapi akhirnya menjadi semakin banyak. Oleh sebab itu, sister, jangan tunggu, jangan sampai terlambat. Amin. Ya. Di Matius 25 ayat 1 sampai 12 kita baca ayat firman Tuhan ini. Ini adalah yang sudah sering kali kita dengar, sudah sering kali dibahas, sudah sering kali Anda membaca di Alkitab, berulang-ulang kita baca. Pertanyaannya, kita ada di mana? Itu yang sering kali kita lupa untuk perhatikan baik-baik. Ini berbicara tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Sudah sering kali kita baca, ya. 5 diantaranya yang bodoh dan 5 diantaranya gadis yang bijaksana. Kita coba kalau mau baca firman-Nya, saudara, kita lihat di ayat 1 sampai 12, ya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpamanya 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, itu bisa digarisbawahi, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukalah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepada kamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau atau tidak mengenal kamu. God's time is not your time, saudara. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Mungkin hari ini kita berkata, saya masih muda. Mungkin waktu ini kita berkata, saya masih sehat. Mungkin waktu ini kita berkata, nanti dulu. Mungkin masih ada saudara-saudara kita yang mungkin ada di dalam hati kita. Kita teringat, tetapi kita lupa. Kita menunda-nunda. Kita tidak memberitakan firman. Kita tidak ajak dia untuk ikut Zoom. Kita tidak ajak dia untuk mengenal firman Tuhan. Kita tidak ajak dia karena kita berkata nanti. Pada saat awal pandemi. Di bulan Maret, saudara. Dari dulu kerinduan saya sangat rindu, pengen sekali seluruh keluarga kami kalau bisa ikut ini mesbah keluarga. Tetapi ternyata bertahun-tahun sulit. Why? Karena anak-anak kami sudah menikah, mereka memiliki keluarga sendiri. Akhirnya mereka tinggal di rumah masing-masing. Kalau 1 minggu 1 kali disuruh kumpul, kadang-kadang yang tadinya kumpul terus ya sharing sedikit atau cerita-ceritanya kebanyakan, saudara. Akhirnya kita mau mesbah keluarga. Banyak waktu yang tidak terjadi. Tapi pada awal pertama kali pandemi, saya berkata kepada suami, kita harus coba kita mulai. Nah, kita mulai dari mana, saudara? Mulai dari Zoom, kita ajak. Setelah itu kita mulai ajak mereka, yuk sharing deh. Karena anak-anak ini juga tahu tentang firman Tuhan, yuk sharing. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan, sharing itu bagus. Tetapi firman Tuhan lebih bagus. Mengetahui tentang isi Alkitab itu lebih bagus. Nah, sempat waktu itu di antara kami suami istri juga berpikir, wah anak-anak disuruh baca Alkitab lagi, ulang lagi apa mau begitu ya. Tapi saya berkata gini, sekarang kalau kita tidak sekarang, kita tidak akan mulai. Sekarang mungkin mereka ada yang berontak,
Mungkin mereka ada yang merasa ngantuk-ngantuk. Mungkin mereka merasa bagaimana. Apalagi setiap bertemu minimum kita baca 1 pasal. Mungkin. Tapi sekarang. Dan puji Tuhan. Kita sudah berjalan sejak bulan Maret, seingat saya, sampai hari ini. Setiap hari loh, saudara. Dulu 1 minggu 1 kali aja susah. Sekarang setiap hari kita menyediakan waktu 1,5 jam untuk mengupas firman Tuhan. Setiap kami mendapat giliran membaca 1 pasal, setelah itu yang lain menyampaikan pendapat mereka. Jadi mereka belajar mendengar, bukan hanya membaca, tetapi belajar mendengar, supaya ada kepekaan di dalam roh mereka. Sehingga mereka bisa tahu kapan Tuhan berbicara, karena seringkali Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Seringkali kita kelewatan, karena banyak hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, tetapi kita kelewat karena kita tidak terlalu memperhatikan hal seperti ini. Oleh sebab itu saya bilang sama anak-anak, 1,5 jam, luangkan waktu, 1,5 jam, atau paling panjang 2 jam lah kalau ada kesaksian dan sebagainya, atau ada cerita-cerita. Ayo kita baca firman Tuhan, baca pelan-pelan. Setelah itu berdoa minta Tuhan, sampai kadang luar biasa yang saya lihat. Ternyata kadang ada 1 ayat, 2 orang bisa menyampaikan hal yang berbeda, padahal ayatnya sama, tetapi memiliki remah yang berbeda. Nah, saya mau ingatkan saudara, waktu kita bukan waktunya Tuhan, bisa berbeda. Tuhan ingin setiap saat kita ada bersama dengan Dia. Nah, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan apa? Gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya, juga minyak di dalam buli-bulinya. Ya, tetapi mempelai lama tidak datang. Nah, sehingga mereka mengantuk, saudara. Ya, banyak di antara kita anak-anak Tuhan kadang merasa sudah berdoa begitu lama, sudah rajin ke gereja, ya, merasa sudah cukup, merasa sudah mengerti tentang firman. Bahkan kadang-kadang kita mendengarkan khotbah atau sharing, kita merasa saya sudah tahu, ya. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan, tidak cukup Anda hanya menjadi pendengar, ya. Tidak cukup kita hanya mengetahui sedikit, tidak cukup hanya mengenal. Tetapi yang Tuhan mau kita bersekutu. Kekristenan bukan agama. Tidak menjamin Anda tiap hari ke gereja bahwa kita pasti beres urusan kita, saudara. Kita udah pasti melekat dengan Tuhan. Tidak menjamin, tetapi yang menjamin pada saat Anda duduk di bawah kaki Tuhan, pada saat kita duduk merenungkan firman Tuhan, pada saat kita benar-benar melekat kepada Tuhan, pada saat kita memeluk Tuhan setiap hari, maka itu yang akan menjadi jaminan dalam hidup Anda dan saya. Tidak ada satu pun jaminan di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, kata menunda-nunda itu sangat berbahaya untuk kita, saudara. Ya, kita jangan seperti wanita yang 5 wanita yang bodoh ini. Karena wanita kita berbicara ayat ini, kita berbicara orang yang mengenal Tuhan. Bukan orang yang ada di luar sana. Ini orang yang sudah mengenal Tuhan. Orang yang tahu tentang Tuhan Yesus. Tetapi ada yang siap, ada yang tidak siap. Pertanyaannya, apakah kita siap atau tidak? Pernahkah Anda bayangkan, saudara, Anda membawa mobil, tetapi bensinnya kurang. Terus di tengah jalan, mogok, saudara. Padahal Anda harus datang di satu pertemuan yang begitu penting. Kita aja nih, kalau mau keluar kota, saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita berani keluar kota, bensinnya tidak dilihat dulu. Adakah di antara kita mau keluar kota, mau ke Bandung begitu? Atau mau ke Bogor, terus kita nggak usah lihat bensin? Biarin aja, nanti toh gampang, gitu kan? Nah, kita tidak tahu pom bensin ada di mana. Apakah kita yakin bensin kita pasti sampai di pom bensin? Saya percaya semua orang mau keluar kota, paling tidak ingatin sopirnya, periksa semuanya baik-baik ya, semuanya kendaraannya oke apa tidak, semuanya oke. Kalau mobil aja kita perhatikan, why rohani kita nggak pernah perhatikan? Why kita main-main dengan rohani kita? Why kita banyak menunda-nunda? Kita terus menunda waktu-waktu yang penting ini. Kenapa, saudara? Ya. Sayang sekali. Oleh sebab itu, hari ini kita diingatkan, jangan sampai kita menunda-nunda lagi. Karena menunda-nunda itu, saudara, sangat rugi.
Hanya mereka yang diterangi oleh pelita Injil memiliki hak untuk bertemu dengan mempelai laki-laki. Bagaimana Anda bisa kenal Yesus kalau Anda sendiri tidak mau membaca Injil dengan sungguh-sungguh? Begitu banyak orang Kristen, saudara. Kalau ditanya tentang Alkitab, mereka bilang, aku kan sudah dapat dari gereja. Aku kan kadang-kadang dengar renungan firman Tuhan. Aku rasa cukuplah. Tiap hari aku dengar renungan firman Tuhan. Aku mau bilang sama Bapak Ibu sekalian di sini. Oh, kalau ada Bapak ya. Saya mau sampaikan. Engkau membaca Alkitab sangat berbeda dengan engkau hanya membaca renungan saja. Mungkin kadang-kadang Alkitab agak sedikit membosankan. Mungkin kadang-kadang Alkitab kadang-kadang mengulang-ulang. Tapi ingatlah, Alkitab adalah firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita. Alkitab begitu penting. Itu adalah pegangan kita satu-satunya. Ya. Kalau tanpa pelita itu, tanpa firman Tuhan, tanpa itu, bagaimana pelita Anda bisa menyala? Bagaimana Anda kenal yang namanya Yesus? Bagaimana Anda kenal yang namanya Roh Kudus? Bagaimana Anda kenal yang namanya hidup kekudusan? Bagaimana Anda kenal yang namanya kasih karunia? Bagaimana Anda yang kenal yang namanya dosa? Bagaimana Anda kenal yang namanya pertobatan? Banyak orang selalu berkata, cukup saya terima Yesus, beres urusannya. Padahal kalau Anda baca baik-baik, bahkan bagaimana Anda kenal yang namanya baptisan. Mungkin Anda berkata puluhan tahun yang lalu, aku sudah dibaptis, sudah beres urusannya semuanya. Tetapi betulkah itu semuanya? Pada saat Anda membaca lagi Alkitab dengan sungguh-sungguh, apakah baptisan seperti itukah yang Anda sungguh-sungguh yang Tuhan mau di dalam hidup kita? Apakah kita benar-benar sudah melakukan pengakuan dosa di dalam hidup kita? Saudara, sampai hari ini saya terus belajar. Saya pun merasa kurang sekali. Saya setelah membaca, mendapat sesuatu yang baru lagi, mendapat sesuatu yang baru lagi, tapi saya merasa kurang sekali. Justru di masa pandemik seperti inilah, jangan menunda-nunda waktu-waktu yang ada. Sayang sekali, saudara. Ada waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kalau kita tunda-tunda, maka waktu itu akan terbuang dengan percuma, saudara. Saudara, kita harus memiliki minyak yang ekstra. Ya, minyak yang ekstra itulah yang memisahkan antara yang bodoh dan yang bijaksana. Kita boleh sama-sama sebagai putra-putrinya Tuhan. Kita boleh sama-sama mengaku sebagai orang Kristen. Tetapi minyak itu, urapan Roh Kudus itu yang ada di dalam kita, kepekaan kita kepada Tuhan, di mana saudara mungkin saudara bisa berkata begini, waduh, saya akan berjaga-jaga terus, kok kan perlu tidur. Ini bukan bicara tentang fisik, saudara. Ini kita bukan berbicara tentang fisik kita nggak tidur siang dan malam, terus tunggu Tuhan kapan datang, bukan. Tetapi ini bicara tentang kesiapan roh kita. Kesiapan yang ada di dalam roh Anda untuk terus siap, terus menyala. Pernahkah saudara bangun tidur tiba-tiba pengen nyanyi? Tiba-tiba pada saat Anda tidur, bangun tidur, tiba-tiba ada pujian. Tiba-tiba ada ucapan syukur yang keluar di dalam roh Anda. Waktu Anda mau tidur, tiba-tiba walaupun mata kita sudah terpenjam, tetapi roh kita seperti menyala. Pernahkah kita rasakan seperti itu, saudara? Tuhan mau kita melekat kepadanya 24 jam di dalam roh kita, saudara. Kadang-kadang, bahkan tiba-tiba subuh kita bisa bangun, tiba-tiba pengen nyanyi. Atau tiba-tiba kita bangun, tiba-tiba ingat seseorang. Pada seseorang itu Anda sudah lupa, saudara. Mungkin Anda sudah lama tidak bertemu dengan orang itu. Mungkin Anda sudah tidak ingat dengan orang itu. Tiba-tiba ingat orang itu. Tiba-tiba Anda menangis. Anda mau doakan dia. Saudara, Anda tidak tahu apa yang terjadi dengan orang itu. Pada orang itu sedang berseru minta tolong kepada Tuhan. Dia tidak tahu siapa yang harus menolong dia. Tapi pagi hari itu Tuhan membangunkan Anda untuk berdoa untuk orang itu. Dan tiba-tiba orang itu mendapat kelegaan. Saudara, itu sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, satu hal yang saya ingatkan kita semua. Kita harus mengerti bahwa terjaga secara rohani, bahwa kita harus memiliki itu hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara. Hubungan yang melekat dengan Tuhan, itu yang paling penting. Itulah yang membedakan kita
antara 5 gadis yang bodoh dengan 5 gadis yang pintar itu, saudara. Ya, sehingga kita siap setiap saat. 10 gadis memulai dengan fakta yang sama. Sama-sama memiliki pelita, sama-sama menantikan Tuhan. Sama seperti sekarang jutaan manusia sedang menantikan Tuhan. Sama setiap keluarga, seluruh keluarga kita sedang menantikan Tuhan. Tetapi yang mana yang 5 bodoh dan mana 5 pintar itu sangat tergantung Anda dan saya. Pilihan ada di tangan kita. Kita tidak bisa hanya duduk-duduk dan kita berharap besok tiba-tiba kita menjadi wanita yang pintar. Yang bijaksana itu, saudara. Kita nggak mau ngapa-ngapain, terus kita merasa besok kita tiba-tiba jadi wanita bijaksana. Tergantung paradigma kita. Sampai di mana kecintaan kita, kehausan kita untuk menjadi murid Kristus, saudara. Ya, saya senang sekali ada seorang teman yang mengingatkan saya, Farida, kamu memang putri Kristus, tetapi jadilah murid yang baik. Saya pernah bertanya kepada seseorang, saudara, karena saya juga ini adalah orang yang kadang suka menunda, dan juga saya kadang-kadang, saudara, suka keras ya di dalam mengambil keputusan, atau apapun di dalam hidup saya. Atau saya kadang tidak mudah untuk menerima apa yang orang sampaikan kepada saya, kadang, saudara. Tidak mudah, apalagi kalau kita berbicara tentang keluarga, saudara. Tiba-tiba hati saya ingin singgung sedikit tentang keluarga, suami istri, saudara. Misalnya suami kita ngomong apa, kadang-kadang kita merasa, kok masa sih begitu ya? Sehingga ini. Terus firman Tuhan berkata begini, bahwa kita harus tunduk kepada suami. Nah, ini satu firman yang sering saya pertanyakan dalam benak saya. Tuhan, ini perintah tunduk. Tetapi kalau misalnya ini beda pendapat, bagaimana ya Tuhan ya? Atau misalnya banyak misalnya nih, saudara. Misalnya, suatu hari saya berdoa dan berdoa, saudara. Ini apa maksudnya? Setelah saya renungkan dan saya lihat, saudara, nggak ada tuh Tuhan bilang begini, Farida, lu tunduk ya. Kalau suami baik, kalau sesuai dengan kehendakmu, kalau nggak ada. Terus saya bilang, gimana baiknya? Nah, teman saya bilang begini, saudara. Teman saya juga seorang profesional, cinta Tuhan. Dia begini, dia katakan, lakukanlah seperti engkau lakukan untuk Tuhan. Itu benar-benar hari itu. Pada firman itu bukan sesuatu yang baru buat saya, tetapi Tuhan pakai mulut teman saya, saudara, menyampaikan saya, nah itu menjadi pegangan saya sampai hari ini. Setiap ada pemberontakan di hati saya, setiap ada hal yang saya tidak suka, atau setiap saya ingin menunda sesuatu, setiap saya merasa, aduh belum saatnya mungkin sekarang, ya kan? Menunda dalam arti kata antar aja, ya kan? Atau setiap saya ingin melakukan sesuatu, atau daging saya muncul, saudara, saya ingat firman itu. Saya langsung katakan, iya Tuhan. Boleh saya tidak suka. Boleh saya tidak mau. Tapi kalau saya lakukan untuk Tuhan, aku tahu pasti ada damai sejahtera di hati saya. Benar, saudara. Benar. Setelah itu saya kerjakan dalam hidup saya dalam beberapa saat ini. Benar. Walaupun kadang-kadang pemberontakan itu ada. Walaupun kadang-kadang ketidaksukaan itu ada. Dan waktu itu saya ingat. Benar Tuhan. Boleh saya tidak bisa lakukan untuk siapapun. Tapi kalau saya lakukan untuk Tuhan, saya mau. Setelah itu saya melihat, yang tadinya saya rasa kok kayaknya kurang ya. Tapi, kok jadi pas ya. Kok jadi oke itu. Jadi bagus juga. Jadi baik. Roh Kudus itu baik. Terus itu sayang sama kita. Dan sebab itu, saudara, mari kita mau terus belajar. Nah, dapatnya dari mana? Dari firman Tuhan. Dan dari firman Tuhan itulah yang akhirnya bisa mengubah hidup kita. Ya. Nah, yang berikutnya, saudara, pastikan hubungan kita dengan Tuhan tetap terpelihara dengan baik. Itu harus kita pastikan itu. Hubungan kita, kalau dengan Tuhan terpelihara dengan baik, maka hubungan Anda dengan yang lain pasti akan terpelihara dengan baik. Pasti, saudara. Ya. Kita bisa kadang-kadang baik sama orang, baik sama teman. Tapi kadang-kadang dengan keluarga susah loh. Terus kita pakai kata-kata begini. Oh, Tuhan Yesus saja ngomong. Ya kan? Di dalam keluarga katanya. Kadang-kadang keluarga aja susah terima kan, kata Tuhan Yesus kan begitu. Emang sama keluarga susah itu, orang terdekat susah. Saudara, memang tidak mudah.
Tetapi Tuhan sudah memberikan banyak ilmu-ilmunya untuk kita supaya mengutamakan keluarga kita. Supaya kita bisa menjadikan keluarga kita nomor satu. Saudara. Terus kalau kita selalu berkata, oh iya betul Tuhan nomor satu. Yes, Tuhan nomor satu. Bukan pelayanan nomor satu. Tuhan nomor satu. Tuhan nomor satu. Apa artinya? Artinya hubungan kita dengan Tuhan nomor satu. Artinya kedekatan kita dengan Tuhan nomor satu. Artinya duduk di bawah kaki Tuhan. Duduk merenungkan firman. Duduk mendengarkan suara Tuhan. Duduk menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Itu nomor satu. Mau 5 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, tergantung kita. Itu hubungan kita dengan Tuhan. Itu nomor satu di atas segala-galanya. Setelah itu apa, saudara? Keluarga. Banyak orang bilang keluarga kan. Betul, keluarga siapa? Di dalam keluarga ada suami, ada istri, ada anak. Nah, yang mana dulu diutamakan? Saudara, one day kalau kita ketemu, ya, atau kadang kita bisa ngobrol-ngobrol, di firman Tuhan jelas sekali, pasanganmu yang nomor satu. Saudara. Mungkin kita sayang cucu, mungkin kita sayang anak, tapi suami, istri nomor satu. Kalau misalnya nih, lagi dengan suami nih, terus tiba-tiba ada cucu gini, suami nomor satu. Suami dulu. Halo, ini kurang orang mengupas tentang hal ini, saudara. Nah, setelah saya mengerti tentang hal ini, baru saya tahu, oh Tuhan, kalau ini bisa dibereskan, maka yang lain pasti beres. Jangan menunda-nunda. Jangan lagi menunda-nunda. Bereskan susunan di mana keluarga kita harus menjadi prioritas di dalam hidup kita, saudara. Oleh sebab itu, pastikan dulu hubungan kita dengan Tuhan, saudara ya. Nah, yang berikutnya, saya sudah agak sedikit melompat, saudara. Nah, yang selanjutnya, kita jangan meminjam dari orang lain. Ini kita bukan bicara tentang pinjam uang, kita bukan pinjam apa, saudara. Tapi maksudnya, jangan sampai kita ngomong begini loh. Wah, udahlah, nggak apa-apa lah. Sering kali ada bapak-bapak tuh sering kali ngomong sama saya begini. Oh, Bu Farida, tenang aja ya. Itu istriku rajin berdoa kok. Ya, saya percaya Tuhan sayang sama kita karena ada istriku yang tukang berdoa. Oh, suamiku orang cinta Tuhan. Oh, anakku tukang pendoa. Oh, saya didoakan sama hamba Tuhan. Oh, Ibu Tati doain saya tiap hari, begitu kan? Saya ada di pertemuan ini, di persekutuan ini, kami di covering terus sama hamba Tuhan. Saudara, bukan iman orang, saudara. Kita pribadi dengan Tuhan. Ya. Jangan sampai tidak tiba waktunya baru kita minta tolong dong, tolong minyak, tolong saya, tolong ini, tolong itu. Bukan, saudara. Ya, jangan jadi wanita yang bodoh itu. Sudah tiba waktunya baru mau pinjam ini, pinjam itu, saudara. Pinjam dulu dong minyaknya, boleh nggak? Gue pinjam dulu ya 1 liter, gitu ya. Pinjam doa dulu, Bu, boleh nggak? Kita harus mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara. Ya, jadi kita jangan coba-coba ya merasa di keluarga kita ada orang yang sudah kuat, kita merasa bahwa dia yang bisa mengcover kita, dia tidak. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang pribadi, saudara. Ya, pribadi, sendiri-sendiri, menyiapkan minyak, sendiri-sendiri. Kita tidak pinjam iman orang. Betul, memang ada iman orang yang bisa menolong kita. Seperti contoh di Alkitab yang berkata ada orang yang sakit, tiba-tiba hanya ada 4 temannya yang beriman, yang membawa orang itu turun. Betul, kadang, saudara. Tetapi kita tidak bisa tergantung kepada itu. Itu benar-benar kasih anugerah. Di dalam kondisi yang mepet, mungkin Tuhan bisa pakai hal seperti itu. Tetapi yang Tuhan mau adalah iman kita bertumbuh secara pribadi. Minyak kita siapkan sendiri. Sehingga tiba waktunya, iman kita, roh kita, minyak kita ready setiap saat, saudara. Ya, tidak ada, saudara, orang bisa masuk surga 1 hari. Tidak ada orang yang mendapat keselamatan. Tidak ada orang yang dosanya bisa bertobat, saudara. Dosanya hilang.
Dosanya minta tolong orang yang doakan supaya dosanya hilang, saudara. Kalau Anda berdosa, Anda merasa kesalahan, datang minta ampun kepada Tuhan. Kalau Anda ada berbuat salah kepada seseorang, datang minta maaf. Bukan minta tolong kepada orang, lo tolong dong ke sana ya, minta tolong dong maafin gua, begitu. Enggak, saudara. Kita harus sendiri melakukan. Ya, jadi jangan lagi kita menunda-nunda hal seperti ini. Coba, saudara, pada saat firman ini disampaikan, tanya kepada Roh Kudus, ada apa yang terjadi di dalam hidup kita, ya, sehingga kalau ada sesuatu kita jangan tunda-tunda hari ini, ya, kita segera melakukan dengan baik, saudara. Kita lihat, saudara, kalau kita menunda-nunda, banyak hal-hal, banyak berkat yang akan terhilang di dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, kalau Anda menunda-nunda, kita menunda-nunda mempelajari firman Tuhan, kita menunda-nunda duduk di bawah kaki Tuhan, kita menunda-nunda, saudara, maka pertumbuhan rohani kita yang berkurang, saudara. Sayang kan? Yohanes 15 ayat 5 berkata apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa, saudara. Di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tidak ada cara lain. Mari, kita jangan lagi menunda-nunda untuk lebih mengenal Tuhan. Mulai hari ini, kalau kita belum membaca banyak Alkitab, belum memahami banyak isinya, mari, mulai hari ini, kita ambil komitmen untuk supaya kita baca Alkitab lagi, saudara. Amin. Ya. Terus yang kedua, ya, kita juga bisa kehilangan keberhasilan kita, saudara. Ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarkan ialah segala dosamu, saudara. Ya, dosa kita yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Ya, pada musim dingin di Amsal 20 ayat 4 berkata apa? Si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Saudara, ini teringat saya di dalam dunia usaha, saudara. Saya seorang profesional juga di dunia usaha. Banyak hal yang seringkali saya tunda-tunda. Hanya opportunity yang seharusnya dapat, saudara. Hanya itu menjadi hilang. Tetapi setelah saya mengerti tentang firman ini, saudara, yang sangat menolong saya. Sehingga setiap ada opportunity, setiap saya bawa di dalam doa, kalau hati saya merasa itu menggebu-gebu, saudara, walaupun semua orang berkata, tidak mungkin. Tidak mungkin, Farida. Ini tidak mungkin bisa kamu kerjakan. Ini terlalu berat dan ini mustahil terlalu besar. Tetapi kalau di dalam roh saya merasa itu kuat, saya mendapatkan konfirmasi itu, saya katakan pasti jadi. Karena saya tahu Roh Kudus tidak pernah berbohong. Manusia bisa menjanjikan kepada kita begitu banyak hal, tetapi Roh Kudus tidak pernah berbohong, saudara. Kalau Roh Kudus berkata dan di dalam hati kita menyala, dari satu konfirmasi di dalam roh kita, mau manusia, mau siapapun yang berkata tidak mungkin, saudara. Lakukan. Jangan pernah tunda. Saya pernah mengalami ada satu proyek, saudara, seperti itu. Semua orang, bahkan si yang punya proyek pun, maksudnya kami join, saudara, partner yang melakukan itu sampai sudah menyerah, sampai masuk rumah sakit, saudara. Karena merasa, sudah tidak mungkin ini. Mungkin dia sudah umpat-umpat sama saya. Mungkin dia bilang, ini gara-gara Ibu Farida ini. Gara-gara dia nih, satu kita sudah masuk begini dalam, sampai sudah dalam begini, terus gagal, memalukan sekali. Sampai hari ini tidak ada konfirmasi, di mana-mana belum ada konfirmasi, tapi Ibu Farida bilang pasti jadi. Bagaimana dia masuk rumah sakit? Sampai dirawat, saudara. Saking takutnya dia, saking stresnya, sampai dirawat di rumah sakit. Dan waktu saya mau tengok, dia bilang jangan. Karena dia sudah tahu, kalau saya datang, pasti jawabannya sama. Tapi ternyata, satu hari, saudara, bayangkan ya, satu hari sebelum hari H, kadang Tuhan, kalau izinkan sesuatu, itu mepetnya luar biasa. Saudara. Satu hari sebelum hari H, saudara. Sampai jam 10 malam baru bisa dapat itu tanda tangan semuanya. Dan besok itu harus diumumkan oleh presiden. Coba bayangkan.
Bagaimana tidak orang, terus sampai orang tidak mau kasih tahu saya, saudara. Orang bilang kalau kasih tahu Ibu Farida jawabannya sama. Lebih baik kita tidak usah kasih tahu dia. Karena dia sudah bilang pasti. Pasti. Jadi pasti. Mari kita kerjakan. Oleh sebab itu kalau ada sesuatu di hatimu, jangan pernah menunda. Mengerikan apapun hal itu, saudara. Saya mau katakan. Jangan pernah menunda. Dengan menunda-nunda itu pun kita akan kehilangan untuk melayani, saudara. Sebenarnya Tuhan sudah ingatkan kita di Lukas 9 ayat 59 berkata, ada satu ayat firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku, kata Yesus. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku dan lain sebagainya. Dan seterusnya. Sering. Seperti itu, saudara. Sering. Saya alami dalam hidup saya. Saya kalau ingat, saya sering kali menangis, saya minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Oh, banyak sekali kesempatan, ampuni saya, Tuhan. Terutama untuk jiwa-jiwa, ampuni saya, Tuhan. Kesempatan-kesempatan untuk membawa jiwa, hanya telat, Tuhan. Ampuni saya. Saudara, kalau roh kita tetap menyala, kalau kita mau lakukan untuk Tuhan, aku percaya kita tidak akan menunda-nunda, saudara. Bahkan menunda-nunda itu juga membuat kehilangan kesempatan apa, saudara? Berbuat baik. Sering kan, saudara? Kita ingin berbuat baik. Ada Amsal 3 ayat 27 berkata apa? Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Mungkin ada orang pada saat ini sangat membutuhkan, kadang-kadang ngomong sama kita. Terus kita bilang, tunggu aku cek sana, aku cek sini, aku cek sono. Akhirnya kita lupa, saudara. Akhirnya kita tidak lakukan. Pada Tuhan bilang apa? Jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Oh, kita tahu tentang cerita domba dan kambing. Kita tahu bagaimana Tuhan yang sungguh-sungguh mengajarkan kita untuk banyak berbuat baik. Bahkan kita bisa mengalami, saudara, apa? Kesempatan untuk mengasihi tertunda, saudara. Tuhan ajarkan kita tentang kerendahan hati. Saya tidak baca lagi, kan Anda bisa baca sendiri di Filipi 2 dengan di Yohanes, saudara. Ada di Kisah Para Rasul, ada beberapa ayat di situ yang saya lampirkan, bisa dicatat dan dibaca, saudara. Tetapi di sini saya mau ingatkan, kadang-kadang karena penundaan itulah kita ada kesempatan untuk tertunda untuk mengasihi. Di dalam kesempatan pekerjaan seperti saya katakan tadi. Ya, padahal kita di firman Tuhan di pengkhotbah sudah diajarkan taburkanlah benihmu pagi-pagi dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Tapi karena kita tunda-tunda, akhirnya, saudara, kesempatan itu lenyap begitu saja. Nah, tapi yang paling penting, saudara, banyak orang kehilangan kesempatan bersama dengan keluarga. Karena kenapa? Kita tidak mengalokasikan waktu kita yang cukup untuk dengan keluarga, saudara. Itu juga membuat, kalau itu kita tunda-tunda di dalam hidup kita, saudara, maka terjadilah hal seperti banyak yang terjadi belakangan ini. Saya ingin memberikan satu kesaksian, saudara. Baru-baru ini ada satu keluarga, saya kenal orang itu sudah 15 tahun mungkin. Selama ini saya lihat baik-baik saja, tidak ada masalah, baik-baik. Cuma setiap kali saya bertemu dengan orang ini, saya selalu merasa ada sesuatu di dalam hidup orang ini. Cuma saya selalu merasa kayak ini suami istri ada something apa ya. Tetapi oke kok. Setiap kali saya tanya bagaimana, Bu? Oke, Pak, oke. Tapi apa ya begitu? Suatu hari, saudara, lagi sharing seperti begini, kami di Komsel, kami sharing. Terus berbicara tentang keluarga. Yang tadi seperti tadi pun hanya seceplos ngomong. Sepotong aja saya ngomong tentang ketaatan seorang istri. Sedikit saya ngomong. Tiba-tiba dia langsung japri saya. Bu Farida, saya kepahitan banget. Lah kepahitan apa saya bilang? Kepahitan banget. Bu Farida nggak tahu kan? Udah cerita saudara. Ternyata dia bersama dengan suaminya selingkuh. Sudah hampir 15 tahun atau 20
tahun. Jadi setelah menikah tidak lama kemudian suaminya selingkuh. Dan si istri ini berusaha menerima. Dan sampai pada titiknya dia sudah tidak bisa menerima lagi. Saya tidak bisa lagi menerima Bu Farida. Setiap kali saya buka tasnya, nanti saya dapat obat kuat. Dia bacain saya merek obat kuatnya, saudara. Obat kuat laki-laki. Ya kan? Terus kadang-kadang ada kondom lah, apa segala macam. Setiap kali ditanya suaminya selalu berkata, oh itu punya teman. Begitu aja jawabannya, punya teman. Terus selesai. Dan mereka sudah 4 tahun tidak berhubungan suami istri, saudara. Dan setelah istrinya tahu seperti itu, belakangan setelah dia merasa suaminya tidak bisa berubah, dia bilang percuma, saya ke gereja, saya pelayanan, saya berdoa, saya berpuasa, tapi suami saya begitu terus. Tidak berubah ternyata, Bu. 15 tahun suamiku datang gereja, haleluya, haleluya di depan gereja. Tetapi buktinya dia lakukan terus. Terus di gereja selalu berkata bahwa dia itu dosa. Ternyata dia tidak takut dengan dosa, dia lakukan terus. Dan saya sebagai istri sakit, nggak bisa terima. Malam itu saya tidak tahu harus berkata apa, saudara. Kalau saya berkata hanya sabar terus, nggak bisa, saudara. Esok hari, saya telepon dia. Kita ngobrol-ngobrol, dia cerita panjang lebar. Terus saya katakan begini, Bu, mau keluarganya pulih lagi? Mau, Bu. Ya, saya sudah doakan. Tapi Ibu harus ada tindakan. Apa kata dia? Malam ini, enggak tunda besok, enggak tunda lusa, malam ini, ya, balik tidur di ranjang suami. Wah, nggak bisa, Bu. Ya, kalau kamu nggak bisa, ya gua nggak bisa ngapa-ngapain begini. Saya bicara tentang anggur kana, saya bicara bagaimana Tuhan merindukan satu keluarga yang terus harus memiliki anggur baru. Yang suatu hari Tuhan buka saya tentang ayat ini luar biasa sekali. Tidak seperti pemahaman yang umum saya dapatkan. Saya cerita sama dia. Terus dengan saya coba. Kau berdoa saja. Lakukan seperti kau lakukan untuk Tuhan. Bukan kamu lakukan karena Ibu Farida minta. Bukan kau lakukan karena kamu mau sok-sokan. Bukan. Lakukan seperti engkau lakukan untuk Tuhan. Bukan karena engkau lakukan, oh saya mau kasihi suamiku apa. Bagaimana mungkin dia mau kasihi suami, dia udah begitu marahnya. Udah itu nanti tinggal dulu. Lakukan dulu untuk Tuhan. Malam itu, Ibu, Bapak, dia balik. Dia turun ke ranjang. Setelah itu berapa hari kemudian saya telepon, saya tanya bagaimana. Bu, luar biasa Tuhan bekerja. Saya benar, Bu, waktu itu bergumulan di hati saya begitu kerasnya. Saya lihat mukanya juga udah kesel banget. Tapi Ibu Farida bilang, kita harus lakukan untuk Tuhan. Sehingga apapun yang saya lihat, saya harus melihat Tuhan Yesus. Hanya malam itu saya turun, Bu. 4 tahun kami. Terus Ibu Farida bilang apa? Saya ngomong begini. Dan saya turun, terus saya ngapain, Bu? Turun. Kamu peluk suamimu. Kamu elus-elus dia, saya bilang. Elus-elus suamimu. Katakan, Papa, aku sayang sama Papa. Aku sayang sama Papa. Kamu cium, kamu akan rasakan cinta itu muncul kembali. Kamu akan rasakan belas kasihan itu datang. Kamu akan rasakan bahwa suamimu itu adalah orang yang paling kasihan seluruh dunia. Aku percaya dalam hatinya dia mau berubah, tetapi dia tidak sanggup berubah. Kamu akan rasakan kasih itu mengalir. Sehingga kamu akan peluk dia dengan cintamu yang semula kembali kepada suamimu, saya katakan. Sama seperti cinta semula kepada Tuhan. Dia lakukan itu, saudara. Dia bilang, betul, saudara. Dia tiba-tiba sayang kepada suaminya. Tiba-tiba dia merasa kasihan kepada suaminya. Tiba-tiba dia merasa cinta. Malam itu sudah 4 tahun mereka tidak bisa berhubungan suami istri. Dan malam itu mereka kembali berhubungan suami istri. Coba kalau suami istri tunda. Coba kalau dia tunda lagi 1 minggu. Coba kalau dia tunda lagi besok. Udah lain. Karena waktu saya berdoa, saudara, saya sungguh merasakan ini ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Bukan katakan cepat. Ambil momen ini. Ya. Terus saya katakan, kamu akan melihat perubahan di dalam hidup suamimu. Apa, Bu? Gak tahu juga, saya bilang. Tapi akan perubahan. Setelah itu berapa lama lagi, dia telepon, saudara. Iya, lu. Saya kawin 15 tahun ya, Bu, ya. Suamiku tuh gak pernah sekalipun nanya-nanya loh ke anak saya gitu loh misalnya. Mamamu lagi ngapain? Gak pernah.
Boro-boro nanya mama mau ngapain. Nanya saya aja nggak pernah. Pegang saya aja nggak pernah. Kalau jalan, saya suka iri. Bapak sama Ibu Farida tuh bisa dipegang begini. Saya nggak pernah. Dia. Tapi sekarang, bisa jam 12 siang atau jam 1. Telepon anaknya. Mama lagi ngapain? Coba cek mama sudah makan nggak ya? Kalau mama capek, suruh istirahat ya. Saudara, Allah yang sembah itu Allah yang luar biasa. Dia bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara. Dia kalau ada di antara hari ini menghadapi masalah, ya mungkin sedikit berbeda modelnya, atau itu anak atau siapapun, jangan menunda-nunda. Lakukan kebaikan itu sekarang kepada keluargamu. Mungkin pada saat engkau peluk, dia bisa tolak, saudara. Mungkin dia bilang, kok aneh ya. Lakukan terus. Sayang, peluk, berikan terbaik. Maka Tuhan akan mencurahkan anggur-anggur baru itu di tengah keluarga Anda dan saya. Oleh sebab itu jangan pernah menunda-nunda lagi. Ya, jangan menunda untuk bertobat. Jangan menunda untuk berbuat baik. Jangan menunda pekerjaanmu sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, siapapun profesimu. Jangan ditunda lagi. Jangan menunda bahwa jiwa-jiwa cepat, banyak jiwa-jiwa di sana. Jangan menunda lagi belajar tentang firman Tuhan. Ini wadah ini yang saudara ada hari ini di sini. Ada beberapa nama, ada beberapa teman yang saya bagi linknya. Saya mau berkata kepada Anda yang ikut pada hari ini, saya ada beberapa nama yang mungkin baru pertama kali ikut di sini. Ikut. Belajar bersama-sama. Tidak cukup kita hanya seminggu sekali ke gereja. Tambah pemahaman kita tentang Kristus. Nanti nama-namanya atau ada link ini saya akan bagikan kepada Anda. Mari ikut belajar terus. Karena pada saat kita belajar, dan saya percaya pada saat firman ini disampaikan, Roh Kudus sedang berbicara untuk beberapa orang. Roh Kudus sedang merestorasi, sedang membereskan, sedang memulihkan, sedang mendorong kita untuk lebih berani melangkah, tidak menunda-nunda lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau Tuhan ajar kami untuk tidak menunda-nunda. Ajar kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami tahu janji-Mu itu adalah ya dan amin. Dan pasti terjadi dalam hidup kami. Tetapi Tuhan, kami jangan menunda-nunda untuk selalu dekat dengan Engkau. Kami jangan lagi menunda-nunda untuk membaca Alkitab setiap hari Tuhan. Jangan lagi kami menunda-nunda untuk merenungkan firman-Mu. Jangan lagi kami menunda-nunda untuk belajar bersama dengan teman-teman seiman di dalam satu kelompok yang Engkau izinkan kami ada di sana. Jangan lagi kami menunda-nunda untuk setiap persoalan yang Kau taruhkan di dalam hati kami untuk kami bereskan Tuhan. Tetapi ajar kami untuk menjadi Tuhan orang yang cepat tanggap. Orang yang selalu Tuhan siap setiap saat. Minyak itu ada di dalam hidup kami Bapak. Oh, sehingga setiap saat. Pada saat Engkau memanggil kami, kami siap setiap saat. Oh, kami bukan menjadi orang yang terdahulu, tapi menjadi terbelakang Tuhan. Tetapi kalau kami terdahulu di depan, maka akan kami terus di depan. Kami akan terbang seperti burung Raja Wali. Oh Tuhan, melintasi gunung-gunung yang tinggi. Sehingga setiap persoalan apapun yang kami alami dalam hidup kami Tuhan, kami bisa melihat dari kacamata Tuhan. Bukan dengan kacamata kami Tuhan. Tapi kami melihat dengan kacamata Tuhan. Sehingga kami Tuhan tahu bagaimana menyelesaikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Not about us Tuhan, tapi about You Lord. Oh Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati Ibu Tati, Ibu Mika Tuhan, yang sudah menyediakan wadah ini, yang sudah menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, yang sudah membawa banyak Tuhan pemulihan, sudah membawa banyak Tuhan, Tuhan Yesus, hal-hal Tuhan yang luar biasa melalui wadah ini Tuhan. Mari Bapak Engkau pakai lebih jauh dan heran lagi mereka Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Keluarga mereka selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Bapak tambahkan hikmat marifat-Mu atas kedua hamba-Mu ini Tuhan. Bapak semakin lagi minyak itu mengalir semakin banyak di dalam hidup mereka, sehingga melimpah-limpah pemahaman, pengertian Tuhan. Langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan Tuhan. Tuhan terus bukakan Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau luar biasa, minyak yang baru itu Engkau curahkan untuk hati Tuhan. Lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih terus mengalir
melimpah-limpah, sehingga itu menjadi berkat bagi banyak orang, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oh Bapak, untuk setiap keluarga yang ikut, untuk setiap siapapun yang ikut di sini Tuhan. Oh Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oh biarlah Tuhan keluarga mereka dipulihkan Tuhan. Oh keluarga kembali dipulihkan Tuhan. Oh tidak ada lagi penundaan. Aku percaya Roh Kudus saat ini sedang bekerja. Roh Kudus sedang menjamah. Roh Kudus sedang mau melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam setiap kami. Oh Tuhan, ada terobosan yang baru yang sedang terjadi dalam setiap pribadi yang ikut pada saat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Oh keluarga yang tadinya sudah tidak mungkin Tuhan. Ada kata-kata seperti tidak mungkin. Oh tetapi aku percaya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bagi Tuhan yang mustahil. Oh tidak ada yang mustahil Tuhan. Semuanya Tuhan akan dipulihkan kembali kepada jalur yang benar. Kepada Tuhan. Rencanamu yang semula untuk setiap pribadi yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Oh Bapak, kalau ada hal-hal yang ketinggalan Tuhan. Oh biarlah Tuhan mereka dengan cepat membereskan. Dengan cepat membereskan sehingga tidak ada lagi penundaan. Dengan cepat membereskan kalau ada hal-hal yang ketinggalan. Oh mungkin hari ini biar Roh Kudus Engkau ingatkan kepada setiap kami Tuhan. Ingatkan kepada setiap kami hal-hal yang ketinggalan itu Tuhan. Sehingga tidak ada lagi yang ketinggalan. Kami bisa membereskan dengan cepat Tuhan. Sehingga kami dapat Tuhan hidup bebas di hadapan Tuhan. Oh di hadapan Tuhan kami bebas. Di hadapan manusia pun kami bebas Tuhan. Karena kami sudah bisa melakukan yang terbaik yang Tuhan izinkan kami kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.